Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali lewat media pembelajaran ini. Semoga kalian masih tetap semangat dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor terdiri dari apa saja sih materi yang nanti akan kita bahas terkait dengan perpindahan kalor? Yang pertama yaitu tentang konduksi atau biasa disebut juga dengan hantaran. Yang kedua tentang konveksi atau biasa juga disebut dengan aliran. Yang ketiga radiasi atau biasa juga disebut dengan pancaran. Baiklah, mari kita sama-sama menyimak materi tentang perpindahan kalor. Peristiwa perpindahan kalor itu akan terjadi jika ada perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi atau biasa juga disebut dengan hantaran. Yang kedua yaitu dengan cara konveksi atau biasa juga disebut dengan aliran. Yang ketiga yaitu radiasi atau biasa juga disebut dengan pancaran. Baiklah, kita bahas yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara di mana partikel-partikel zat perantara tersebut tidak ikut berpindah. Berdasarkan daya hantar kalor, zat itu kita bagi 2, yaitu yang pertama konduktor. Konduktor itu merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor cukup baik. Contoh, misalkan ada tembaga, ada aluminium, ada juga besi. Kemudian yang kedua, isolator. Isolator merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor yang kurang baik. Contoh, kaca, plastik, dan kertas. Kalau kita lihat secara matematis untuk konduksi, bisa kita tuliskan persamaannya H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L, di mana H merupakan kalor per satuan waktu. Jadi kalor yang merambat persatuan waktu. Kemudian Q itu kalor, T-nya itu waktu, K-nya merupakan konduktivitas termal. Kemudian A itu ada luas penampang, delta T perubahan suhu, dan L-nya panjang. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi atau biasa disebut dengan aliran. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara di mana partikel-partikel zat perantara tersebut ikut berpindah. Untuk perpindahan kalor secara konveksi akan terjadi karena adanya perubahan massa jenis dan tekanan. Secara matematis, persamaan untuk konveksi bisa kita tuliskan H sama dengan Q per T sama dengan H kecil dikali dengan A dikali dengan delta T. Kita ketahui bersama di mana kalau H itu merupakan kalor yang merambat persatuan waktu, kemudian Q-nya kalor, T-nya waktu, H kecil itu sendiri merupakan koefisien konveksi. Kemudian di sana juga ada A
itu adalah luas penampang. Delta T merupakan perubahan suhu. Yang terakhir, perpindahan kalor secara radiasi atau biasa disebut juga pancaran. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang boleh dikatakan untuk radiasi ini merupakan perpindahan kalor yang tidak melalui zat perantara. Dalam hal ini, secara matematis untuk radiasi bisa kita tuliskan persamaannya. P sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. P itu daya radiasi atau juga boleh dikatakan energi radiasi per satuan waktu, Q kalor, T itu waktu, kemudian E itu emisivitas bahan, di mana untuk nilai emisivitas bahan, E itu lebih besar atau sama dengan 0, akan tetapi lebih kecil atau sama dengan 1. Biasanya untuk E sama dengan 1 jika bahan tersebut imut alias hitam mutlak. Kemudian di sana ada sigma, merupakan konstanta Stefan Boltzmann, di mana nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi kali Kelvin pangkat 4. Itulah perpindahan kalor, di mana ada 3, tadi ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah konsep itu ada? Ya, misal kamu merebus air. Pada saat kamu merebus air, tentunya kamu menggunakan wadah yang bersifat konduktor. Kemudian kamu menyalakan kompor. Pada saat kamu menyalakan kompor, ada api memancarkan radiasi. Berarti itu proses perpindahan kalor secara radiasi dari api menuju wadah tadi. Kemudian konduktornya di mana? Wadah itu harus bersifat konduktor. Dengan catatan untuk pegangannya gunakan yang isolator supaya tidak membahayakan tangan kalian. Berarti itu perpindahan kalor secara konduktor. Kemudian konveksinya, kamu merebus air. Biasanya bagian bawah itu akan panas terlebih dahulu. Panas tersebut akan naik ke atas, suhu panas tadi akan naik ke atas, digantikan oleh suhu dingin dari permukaan. Maka terjadilah aliran sirkulasi udara. Itu merupakan konveksinya. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya termos. Kamu memiliki termos air panas. Biasanya dalam wadah itu dilengkapi dengan tutup yang bersifat isolator supaya air panas itu ditahan di dalam. Tidak terjadi perpindahan secara konduksi. Maka disekat dengan bersifat isolator. Kemudian bagian dalamnya itu menggunakan warna putih mengkilat dengan tujuan agar panas air tadi tidak diserap, akan tetapi dipantulkan kembali sehingga air panas tersebut di dalam termos akan bertahan cukup lama. Kemudian di dalam termos pun ada dilapisi ruang vakum dengan tujuan supaya tidak terjadi sirkulasi udara secara aliran udara secara konveksi. Berarti 3 konsep tadi ada di dalam termos. Kemudian yang ketiga, fenomena alam. Ada angin laut, ada angin darat. Siang hari biasanya daratan akan panas terlebih dahulu dibandingkan dengan laut. Makanya pada siang hari terjadilah yang namanya angin laut. Suhu panas dari daratan akan digantikan oleh suhu dingin dari lautan. Maka terjadilah sirkulasi udara dari laut menuju ke daratan. Terjadilah angin laut pada siang hari. Pada malam hari
daratan akan lebih dingin terlebih dahulu dibanding dengan laut. Maka pada saat malam hari, suhu panas dari laut akan digantikan oleh suhu dingin dari daratan. Maka terjadilah sirkulasi udara. Di situ ada pergantian suhu dari suhu dingin ke suhu panas, yaitu terjadilah angin darat pada malam hari. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan terkait dengan perpindahan kalor. Semoga kalian bisa memahaminya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.